Ngapain dia di sini? Omongan Alianda sama Jamal nggak perlu lo masukkan ke hati ya. Nggak usah basa-basi deh. Kamu nggak suka kan aku deket-deket Revan? Iya kan? Revan pernah bilang sama gue kalau dia memang pernah suka sama lo. Tapi biarpun gitu, gue sadar itu cuma masa lalunya. Lo sendiri yang nggak pernah sadar seberapa besar Revan kasih ketulusannya sama lo. Jujur, gue pernah iri karena cuma lo satu-satunya perempuan yang deket sama dia. Lo menikmati segala kepedulian Revan, tapi nggak pernah mau hubungan kalian lebih dari teman. Revan berusaha kasih semua yang lo butuhi, tapi semua itu juga nggak berarti apa-apa buat lo. Dan pada saat Revan mulai melepas perasaannya, lo justru mati-matian buat Revan kembali kayak dulu lagi. Situ nggak waras atau gila. Revan itu pembunuh. Lucu sekali dia ini. Rasanya gue pengen benturkan kepalanya di pohon besar di belakang gue ini aja. Tapi gue sadar kalau perbuatan gue itu jahat untuk dilakukan. Biarlah tindakan gue ini hanya sebatas angin aja. Kalau Revan pembunuh, buat apa lo deket dia? Buat apa paksa dia temenin lo setiap hari? Buat apa lo terima semua perhatian dia? Seiring waktu manusia bisa berubah jika pelakuannya tidak bisa dihargai. Lo bilang gue gak suka lo deketi Revan kan? Kalau iya emang kenapa? Revan itu pacar gue sekarang, dan gue harap lo bisa stop jadi perusak. Sakit banget gila. Kalau bukan karena kamu, Revan gak bakal jauhi aku. Kalau bukan karena kamu, Revan gak akan tinggalin aku. Prioritas pertama Revan itu aku. Dan sejak ada kamu berubah. Justru yang jadi perusak itu kamu, Alena. Sena. Lo gak bisa paksanya semua jadi sama lagi. Gue sama sekali gak pernah ngelarang Revan buat nemuin lo, tapi gue muak saat lihat lo makin seenaknya nyusahin Revan. Memaksakan perasaan sama aja menyakiti diri lo sendiri. Dan gue rasa itu cukup jelas buat lo sadar diri kalau lo bukan siapa-siapa untuk Revan lagi. Berani sekali dia bilang itu kepada gue. Gak usah berharap tinggi deh sama status kalian cuma pacaran. Kalau dulu aku terima dia, mungkin yang jadi pacar dia bukan kamu. Revan gak pernah sekalipun ngerasa disusahi sama aku. Kamu gak perlu sok jadi orang yang paling benar deh. Lo suka sama Revan? Enggak, aku gak akan pernah suka sama pembunuh kayak dia. Gue gak ngerti sama jalan pikiran Sena saat ini. Dia pikir dia membela dirinya seakan-akan gue yang salah telah membuat jarak antara dia sama Revan. Tapi di sisi lain, Sena berasa seperti orang yang tengah membenci gue. Lo perlu obat, Sen. Kamu katain aku gila. Enggak, gue gak ngatain lo gila, tapi lo sinting. Jauhin Revan. Lo bilang Revan pembunuh, kenapa bukan lo aja yang jauhi dia? Gue masih butuh dia. Sadar, di sini justru lo yang paling jahat, Sen. Aku gak peduli, Alena. Sebenarnya tanpa meminta pun aku bisa buat Revan ninggalin lo, Alena. Enggak, ini bukan Sena yang gue kenal. Sena yang gue kenal itu baik, ramah, tidak kasar kayak gini. Sena yang gue kenal adalah Sena yang memiliki tatapan teduh dengan senyuman manis andalannya. Ini bukan Sena. Orang tahu kalau lo yang selalu ngejar-ngejar Revan, bersikap murahan demi dapati perhatian dia. Harusnya bukan aku, tapi lo yang harus sadar. Kurang ajar lo. Hah? Revan? Jangan pernah nampak Sena. Kenapa Revan lebih memilih gadis bermuka dua ini ya? Rasain kamu, Alena. Revan, aku... Gue bilang jangan pernah nampak Sena. Ngerti kan? Van, aku gak apa-apa kok. Gue akhirnya paham kenapa dulu gue begitu sayang sama lo. Lo lugu, perhatian, baik, dan ramah sama semua orang. Lo selalu peduli dan bersikap apa adanya. Ingat nggak waktu Nando bilang kalau lo itu tipe gue? Gue masih di sini. Iya, aku ingat. Kamu juga pernah bilang akan tetap sayang sama aku kan? Gue tetap sayang sama lo. Yes! Akhirnya. Bye, Alena. Lo kalah. Revan masih sayang sama Sena. Kalau seperti ini untuk apa gue bertahan? Udah gak ada harapan lagi kan? Revan seakan menunjukkan kepada gue bahwa hanya Sena yang ia sukai. Apakah pengakuan cinta Revan kepada gue saat itu hanya omong kosong?
Nggak mungkin itu. Dan pernyataan itu buat gue sadar kalau dulu gue emang sebodoh itu. Apa maksud dari ucapan Revan ya? Sekarang gue bisa tahu kalau semua sifat tadi udah lama hilang dari diri lo. Gue lihat begitu jelas gimana sifat asli lo sebenarnya. Gue peringati lo, Alena bukan cewek murahan, bahkan dia puluhan kali lipat lebih dari lo. Alena bukan lo yang bersikap baik di luar tapi berhati busuk di dalamnya. Alena bukan lo yang ternyata menyimpan kebencian diam-diam. Dan Alena bukan lo yang munafik, bahkan menutupi segala kebohongan dengan cara rendahan. Revan, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Van, aku mulai sayang sama kamu. Dari sekian lama ya gue nunggu perasaan gue dibalas, dan lo baru bilang mulai sayang sekarang. Gue tetap milih lo di saat teman-teman gue bilang kalau lo itu nggak baik. Gue belain lo di saat Gary selalu menunjukkan kebenciannya buat lo. Gue berusaha yakini mama kalau lo nggak seburuk yang ia bilang. Gue berusaha mengerti, mungkin itu akibat rasa kehilangan lo, karena Sarah pergi. Tapi sekarang gue sadar kalau semua pemikiran itu salah besar. Dan hari ini cukup ngejelasin semuanya. Gue ngelarang Alena buat nampar lo karena kalau sampai dia ngelakuin itu, artinya tindakannya nggak jauh berbeda dari lo. Sekali lagi lo berani nampar Alena, saat itu juga gue nggak akan tinggal diam kayak tadi. Revan. Kenapa Revan pergi dari gue? Apa itu artinya dia akan ninggalin gue? Tidak. Seharusnya Revan tidak memperlakukan gue seperti ini. Alena, karena perempuan itu, gue jadi seperti ini. Aduh, perut aku kok sakit ya. Guys, gue ke toilet bentar ya, buang air besar. Sakit banget soalnya perut gue. Iya, jangan lama-lama ya. Lah, kok berhenti? Iya, soalnya aku mau ke toilet bentar. Kamu luan aja dulu, Angel. Oh, yaudah deh, gue temani ya. Gak usah, aku cuma bentar aja kok. Jadi gak perlu ditemani. Oh, yaudah deh, kalau gitu, gue ke kelas duluan ya. Iya. Itu kan si Vira. Halo cewek pikmin, tumben sendirian aja nih. Dimana geng cabe-cabean lo itu? Tunggu. Aduh, mau kemana sih buru-buru amat? Emang lo gak mau ngobrol-ngobrol sama gue? Sombong kali. Aku mau ke kelas. Emang kamu mau apa sih? Aku lagi gak mau ribet sama kamu ya Cantika. Aduh, sombong kali bah. Padahal kan gue pengen ngobrol baik-baik sama lo. Udah deh, intinya aja. Gak usah bebas-basi. Gue pengen lo jauhi Jamal. Jauhi Jamal? Gak salah denger aku? Iya, lo gak salah denger. Jadi, gue minta baik-baik sama lo. Jauhi Jamal detik ini juga. Karena gue gak suka lo deket-deket Jamal. Paham? Tapi kan Jamal itu teman baik aku. Kenapa teman sebaik Jamal harus dijauhi? Kecuali kalau dia jahat sama aku, baru aku jauhi. Heh, lo jangan pura-pura bego deh. Jijik gue liatnya. Gue minta sekali lagi sama lo. Jauhi Jamal. Jamal itu punya gue. Gak ada siapapun yang boleh deketi dia kecuali gue. Ngerti lo, pick me? Kalau aku gak mau gimana? Apa yang akan kamu lakuin ke aku? Hah? Bleh. Aish. Kurang ajar ya lo. Berani lo lawan gue, hah? Lo gak tahu gue siapa? Bokap gue orang terkaya nomor 3 di Asia. Gue bisa bikin lo dikeluarin dari sekolah ini ya, pick me. Jangan macam-macam lo sama gue. Oh iya kah? Ih, takut banget lo. Sialan. Jamal. Lo nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Thanks ya Jamal, lu udah nolongin aku. Mampus gue. Kenapa dia harus datang sih? Lo apa-apaan ha? Nampar anak orang sembarangan. Udah gue bilangin jangan sekali-sekali pun lo nyakiti teman-teman gue. Lo itu udah masa lalu gue, tahu nggak? Aku nggak ada niatan mau nampar dia kok. Kalau dia nggak mulai duluan tadi.
Kurang ajar, berani-beraninya dia ngejek gue. Awas ya lo Pikmi. Mal, kamu lihat itu, dia ngejek aku tahu dari tadi. Apa? Aku nggak ada ngapa-ngapain kok dari tadi. Sialan, anjir si Pikmi nih. Babe, aku bisa jelasin kok. Dia itu nggak suka sama aku karena aku ini mantan kamu. Jadi dia malah nampar aku. Karena aku nggak terima, jadinya aku tampar balik lah. Jadi kamu jangan lihat sisi depannya ya. Gue nggak peduli itu. Yang penting, gue minta sama lo, sekarang juga lo pergi dari hadapan gue. Atau gue usir lo secara paksa. Kamu kok ngusir aku sih? Seharusnya itu si Pikmi yang kamu usir, bukan aku, tahu nggak? Gimana sih? Lo nggak apa-apa kan? Dia tadi nggak ada nyakitin lo di bagian yang lain kan? Nggak ada kok, kan gue pemberani. Tapi kan ya, dia kok marah-marah ya sama aku. Hanya gara-gara aku berteman sama kamu. Padahal kan dia cuma mantan kamu, ya kan? Dia itu emang gila semenjak putus sama gue. Dia kayak gitu karena dia gak mau sama gue. Mungkin karena gue selalu deket lo, jadi dikiranya lo pacar baru gue. Jadi dia gak suka itu. Hah? Aku dan Jamal pacaran? Enggak. Gak mungkin gue sama Jamal pacaran. Apanya yang gak mungkin? Enggak ada tuh. Iya enggak mungkin gue dan Jamie bisa bersatu gitu. Iya, itu ya. Ada-ada aja lo. Gue kira apaan tadi? Yaudah deh kalau gitu aku ke kelas duluan ya. 시간이 길었어 Lucu. 네 옷을 또 Alena, Nih anak badannya berat banget. Gak sadar apa ya badannya gede gini. Van, mending kita duduk. Kaki aku pegel. maaf, pegel ya? Yaudah deh, kita duduk yuk. Cantik. Lucu. Ternyata benar ya, bidadari itu ada. Apa jangan-jangan kamu itu emang benar-benar bidadari yang menjelma manusia? Gue beruntung banget kalau gitu. Apa sih Revan? Emang iya kan? Belajar gombal gitu dari mana sih? Aku capek tahu kamu gombal terus. Gue ngomong kenyataan, Alena. Coba kamu pegang jantung aku. Kamu dengari jantung aku. Apa kabar sama jantung aku? Hah? Ih beneran. Astaga, bahkan cuma senyum doang buat gue mau mati. Apa sih? Alay banget. Oh iya, kamu ingat nggak kapan pertama kali kita ketemu? Waktu di belakang sekolah tepatnya saat hari pertama lo jadi murid baru di sini kan? Sebenarnya itu hari kedua kita bertemu. Kedua, Iya, 1 hari setelah aku dan papa pindah ke sini, aku pernah mampir ke salah satu coffee shop. Tiba-tiba kamu datang ke meja aku, terus kasih aku bunga dan bilang semoga kita bertemu lagi. Aku tahu kalau itu cuma dare dari teman-temannya kamu. aduh, bosan kali. Entah ngapain pun nongkrong di sini. Entah nih si Revan nyari kafe yang bosan gini, buat ngantuk tau nggak? Hah, gimana kalau kita main game Truth or Dare? Yang kalah nanti dikasih Truth atau Dare. Gak boleh nolak. Nanti cara mainnya tuh kita putar botol ini, terus kalau botol ini berhenti di depan kita, berarti orang itu kalah. Gimana? Setuju nggak? Boleh tuh. Yuklah, gaskan. Siapa takut? Gimana menurut lo, Van? Lo ikut nggak? Ayo. Yaudah, gaskan. Nah, botolnya berhenti di lot tuh. Jadi lo harus pilih dari dua ini, Truth atau Dare. Anjir, jangan aneh-aneh lo pada naik sama gue. Awas aja. Yaudah, gue pilih Dare. Enggak kok, tenang aja kali Van. Yaudah, lo pilih Dare kan? Lo tahu nggak mbak-mbak yang pakai masker tadi yang barusan tadi datang tuh? Pasti yang aneh-aneh nih. Tahu? Emang kenapa? Nah, tahu kan? Yaudah sekarang Dare lo
kasih bunga ke mbak-mbak itu, terus bilang ke dia, semoga kita berjumpa lagi. Ah, nggak mau. Kan udah gue bilang jangan yang aneh-aneh. Ganti yang lain aja. Gue nggak mau itu. Stres lo pada. Nggak boleh gitu. Hukuman tetaplah hukuman. Dari awal permainan kan lo udah setuju. Jadi nggak boleh ngebantai ya. Sialan lo pada. Yaudah gue jalan ini. Mbak, ini bunga untuk Mbak. Semoga kita berjumpa kembali ya, Mbak. Oh, cewek yang ikat kuda, terus pakai topi sama masker kan? Iya, lucunya kita benar-benar ketemu setelah sejak saat itu. Sekarang jadi pacar deh. Gue beruntung, lo akhirnya jadi pacar gue. Kita kesini ketahuan Pak Danto nggak ya? Enggak akan itu. Hah? Jancok, mata gue tenodai coy. Ya Allah, maafin hamba ya Allah, karena sudah melihat yang seharusnya tidak boleh dilihat ya Allah. 1, 2, 3. Ih, hayo, ngapain kalian berdua di sini? Mana keciduk mau ciuman lagi? Ayo. Parah lu, Van. Ngajak anak orang di tempat sepi gini. Bangkrut lo ya. Sampai hotel aja nggak bisa lo sewa. Apa sih? Gak jelas hidup lu pada. Gue tadi mau bersihkan kotoran di rambut Alena. Malah kalian pikir-pikir kami entah ngapain. Is, kamu sih. Mereka pasti mikir yang macem-macem. Tahu ah, aku mau ke kelas. Males lihat muka kamu yang jelek itu. Lo yang, kok kamu bilang cowokmu yang tampan ini jelek? Dan kok aku yang kamu marahi? Emang betul kok, aku mau bersihkan sampah di rambut kamu. Mereka aja nih otaknya yang udah jorok, perlu dicuci lagi. Semua cowok mesum. Semua cewek sama aja. Emang susah ya ditebak cewek itu. Gara-gara lo berdua, cewek gue ngambek. Emang kalian ngapain sih kesini? Ganggu gue aja lo pada. Ya maaf, kami mana tahu kalau kalian berdua ada di sini. Kalau kami tahu kalian di sini, kami nggak bakalan kesini tadi tahu. Niat kami kesini cuma mau nyantai aja. Ini kan markas nyantai kita, Van. Ya tapi bilang-bilang dulu, entah ngetok dulu kek. Kan di situ ada pintu. Apa gunanya pintu kalau nggak diketok dulu? Males gue lihat kalian berdua. Mending gue pergi. Emang salah kita apa doh? Mungkin karena kita nggak bilang-bilang dulu kali sama Revan kalau kita bakalan terkejut lihat dia mau kayak gitu. Alena, lu sih main terkejut-terkejut aja, lupa bilang sama Revan kalau kita bakalan nggak sengaja lihat dia begituan. Oh, itu rupanya kesalahan kita. Maaf lah, saking terkejutnya aku lupa bilang permisi dulu sama Revan tadi. Tapi kan kita nggak sengaja bodoh, ngapain pula bilang-bilang? Kita aja nggak tahu kalau dia bakalan di sini sama Alena. Iya juga ya. Bodoh kali kau Jamal, malahan pintaran aku. Tahu ah, 1 tambah 1 2. Alena, tunggu. Ya, ada apa, Sa? Nih, dari nyokap gue untuk lo. Katanya lo suka ayam asam manis ya. Jadi dia buatkan untuk lo nih. Katanya jangan lupa dihabiskan ya. Ih, kenapa repot-repot sih? BTW terima kasih untuk nyokap lo ya, Sa. Mana sini cewek gue? Sialan, di situ dia rupanya. Iya, sama-sama. Semoga lo suka ya. Yaudah kalau gitu gue pulang duluan ya. Iya. Yaudah deh, kalau gitu gue juga mau pulang lah. Ya udah, hati-hati ya. Awas jumpa sama si Aliando. Aku juga mau pulang juga.
Udah nunggu lama ya? Maaf ya aku lama, soalnya tadi Aksa ngasih aku sesuatu. Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Udah kan, deket-deketnya. Sekarang kita pulang. Dia kenapa sih? Emang aku ada salah ya? Ngapain masih di situ? Masuk. Iya. Kamu kenapa? Revan. Mending aku digalakin daripada didiamin gini. Ih, Revan. Bisa diam gak? Lo ganggu gue nyetir. Kenapa lagi tuh anak aku? Pulang sekolah marah-marah gitu. Apa ada masalah dia ya? Mungkin dia lagi ada masalah, Pak. Kita jangan ikut campur. Biarin aja dia dulu. Biar dia luapkan semua emosinya itu. Gue ngelarang Alena buat nampar lo karena kalau sampai dia ngelakuin itu, artinya tindakannya nggak jauh berbeda dari lo. Sekali lagi lo berani nampar Alena, saat itu juga gue nggak akan tinggal diam kayak tadi. Revan yang aku kenal selama ini udah berubah. Revan yang nggak pernah bentak-bentak aku, semuanya sudah berubah. Semua ini gara-gara Alena. Alena, gue nggak akan biarin lo bahagia dan gue akan rebut Revan dari lo. Revan hanya milik gue, sialan. Kalau Revan nggak bisa jadi milik gue, lo juga nggak boleh, Alena. Kayaknya gue udah keterlaluan kali sama Alena tadi. Woi, gue udah keterlaluan kali nggak sih bentak-bentak cewek gue hanya gara-gara gue cemburu? Menurut gue sih iya sih bang, soalnya dia berhak juga berteman sama siapa aja. Karena kalian kan masih pacaran, belum ada ikatan suami istri. Makanya jadi orang kalau cemburu itu bilang, oh ini gengsi sekali penjadi orang. Salah pun gue nanya sama lo. Tapi lo mau gue kasih tahu sesuatu nggak bang? Agar cewek lo itu mau maafin lo. Lo belikan aja bunga atau coklat gitu, pasti dia bakalan maafin lo. Bener juga. Woi bang, mau kemana lo? Kepo. Lo nak, mau kemana malam-malam gini? Revan mau ke rumah Alena mah. Pacaran aja lah kerjaan anak ini. Diam di rumah sehari nggak bisa apa? Gak bakalan diambil orang juga itu pacarmu. Sibuk banget sih jadi orang tua. Situ sendiri aja udah tua malah manja-manja sama istrinya. Gak ingat umur. Sudah. Jangan berantem kalian ini. Bapak anak sama aja, nggak ada yang mau ngalah. Pusing aku. Yaudah kalau gitu mama titip salam untuk Alina ya. Iya mah. Permisi bu. Iya nak, mau beli bunga ya? Iya bu, saya mau dong dibungkusi bunga mawarnya satu. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga. Yaudah tunggu sebentar ya. Biar saya bungkusi dulu. Oh iya bu. Oh iya nak, kalau boleh ibu boleh tahu, kamu beli bunga ini pasti untuk pacar kamu ya? Pasti beruntung banget jadi pacarnya anak ganteng ini. Semoga langgeng terus ya sama pacarnya. Iya bu, terima kasih banyak doanya. Nih pesanannya anak ganteng sudah jadi. Semuanya totalnya jadi 25.000 saja. Nih bu, kembaliannya ambil saja untuk ibu.
Ya itu mah kebanyakan nak, gak perlu. Cukup bayar 25.000 saja untuk saya. Ah, nggak apa-apa bu, saya ikhlas kok bu. Ini tanda terima kasih saya karena ibu sudah mendoakan hubungan saya sama pacar saya. Wah, ya Allah, terima kasih banyak ya nak. Semoga rezekimu selalu lancar. Amin. Yaudah kalau gitu saya pamit ya bu. Ah iya nak, hati-hati. 함께 했었던 시간이 길었어 널